warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Anissa Aulia dari kelas 12 MIPA 2 absen 5. Perkenalkan, nama saya Armedini Husna, nomor absen 7 dari kelas 12 MIPA 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang penemu statistik, yaitu Carly Pearson. Halo, nama saya Pinkan Dwi Agustin dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan apa itu statistika. Nama saya Muhammad Abdul Wahid, saya nomor absen 21 dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan mengapa statistik itu penting. Aku Karen Elika, absen 16. Aku di sini menjelaskan tentang konsep dasar statistik, yaitu data. Kenalkan, nama saya Hadi Siandi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar statistik mengenai populasi dan sampel. Terima kasih. Nama saya Muhammad Riko Ardian dari kelas 12 IPA 2, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pengukuran penghitungan statistika. Perkenalkan, nama saya Aska Gabriel Alfarisi, nomor absen 9 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan distribusi dan probabilitas serta yang mengedit video ini. Perkenalkan, saya Diki Nugraha Rahayu, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 10. Di sini saya akan menyimpulkan materi-materi tentang konsep dasar statistika. Pearson adalah seorang ahli statistik Inggris yang dianggap sebagai salah satu pendiri statistika modern. Ia lahir di London pada tanggal 27 Maret 1857 dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang terlibat dalam bidang seni dan sastra. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Cambridge, Pearson memulai karirnya sebagai seorang matematikawan dan astronom. Namun, keterkaitannya pada statistik terus meningkat dan pada tahun 1892 ia menerbitkan buku pertamanya tentang statistik yang berjudul The Grammar of Science. Pada tahun 1894, Pearson diangkat sebagai profesor matematika di Universitas College London. Di sana ia mengembangkan berbagai metode dan teknik statistik baru dan memperkenalkan konsep-konsep seperti koefisien, korelasi, dan regresi. Selama hidupnya, Pearson juga dikenal sebagai seorang advokat kuat untuk eugenika, yaitu gagasan bahwa manusia dapat meningkatkan spesies mereka dengan mengendalikan seleksi alami. Namun, pandangannya ini kemudian menuai kontroversi dan ia dianggap oleh sebagian orang sebagai salah satu pendukung awal eugenika yang kontroversial. Meskipun demikian, kontribusi Pearson pada bidang statistik diakui secara luas. Ia menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan beberapa buku termasuk The History of Statistics in the 17th and 18th Century 1978 dan History of Statistics in the 19th Century 1978. Ia juga mendirikan jurnal Biometrika pada tahun 1901 yang masih menjadi jurnal utama dalam bidang statistik dan biometrika. Pearson meninggal di Surrey, Inggris pada 27 April 1936 dan diakui sebagai salah satu tokoh terpenting dalam perkembangan statistik modern. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu statistik. Apa itu statistik? Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar, apa itu statistik? Secara sederhana, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Statistik membantu kita untuk memahami data yang kita miliki dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Sekarang kita akan membahas mengapa statistik penting. Kenapa statistik penting? Karena statistik membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya saat kita ingin membuat keputusan bisnis, kita dapat menggunakan statistik untuk menganalisis data penjualan dan memprediksi permintaan di masa depan. Di bidang kesehatan, statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola kesehatan masyarakat dan membantu mengembangkan program-program kesehatan yang efektif. Sekarang mari kita bahas beberapa konsep dasar dalam statistik. Yang pertama adalah data. Data adalah fakta atau informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran. Data dapat berupa angka, kata-kata, atau gambar.
Statistik adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Dalam statistik terdapat dua konsep dasar, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang sedang dipelajari. Populasi dapat berupa semua manusia yang tinggal di suatu negara, semua sapi yang ada di peternakan, semua produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek penelitian. Sampel digunakan karena tidak terlalu mungkin atau praktis untuk mengambil data dari seluruh populasi. Dalam pengambilan sampel, harus dijaga agar sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik atau sifat populasi yang sedang dipelajari. Dalam analisis statistik, data dari sampel digunakan untuk membuat generalisasi atau kesimpulan mengenai karakteristik atau sifat populasi. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Salah satu konsep dasar dalam statistika adalah ukuran pemusatan dan variasi. Ukuran pemusatan adalah suatu nilai yang merepresentasikan posisi pusat, tengah, atau dari data. Terdapat 3 jenis ukuran pemusatan yang sering digunakan dalam statistika, yaitu yang pertama, mean atau rata-rata. Mean adalah jumlah dari semua data dibagi dengan jumlah data. Mean memberikan informasi tentang nilai rata-rata dari data. Yang kedua, median atau dari tengah. Median adalah posisi data yang terletak pada posisi tengah saat data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median memberikan informasi tentang nilai yang paling umum dari data. Yang berikutnya ada distribusi dan probabilitas. Konsep terakhir yang akan dibahas adalah distribusi dan probabilitas. Distribusi adalah cara data disebarkan di sekitar nilai tengah. Sementara probabilitas adalah kemungkinan suatu kejadian terjadi. Distribusi normal dan probabilitas adalah konsep yang sangat penting dalam statistik dan sering digunakan dalam analisis data. Itulah beberapa konsep dasar dalam statistik. Dalam video tersebut, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang masing-masing konsep tersebut dan bagaimana mengaplikasikannya dalam analisis data. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.